Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Oke, pada video kali ini kita bertemu dengan kulkas sub 2 pintu di bagian bawah itu kurang dingin ya. Dan setelah saya cek di sini untuk di bagian bawah hembusan anginnya itu tidak ada ya teman-teman ya. Nah, hembusannya sendiri itu ada di area sini. Nah, ini ketika kulkas dinyalakan, kompresor hidup, harusnya kipasnya hidup ya. Namun di sini setelah saya cek di pintu bagian atas itu kipasnya hidup ya teman-teman ya. Cuman hembusannya itu tidak sampai ke bagian bawah. Oke, selanjutnya kita akan cek, dan kasus seperti ini hampir sering terjadi pada kulkas 2 pintu ya teman-teman ya. Dan untuk cara mengeceknya, di sini untuk model sub yang lama itu ada 2 baut, yaitu ada di bagian kanan dan juga di bagian kiri. Nah, ini kita lepas semua. Oke, yang nantinya perlu kita cek yaitu di bagian kelistrikan ya. Jadi kalau misalkan di bagian bawah itu dinginnya kurang ya, namun di atas itu bisa dingin ataupun ada juga yang sampai bisa beku. Nah, itu permasalahannya bukan di bagian freon ya teman-teman, melainkan di area kelistrikan. Nah, di sini setelah saya buka, di sini karena tadi terlalu beku ya, untuk di area dalamnya itu saya siram pakai air panas dulu supaya bisa ngelepasnya. Oke, untuk di area sini yang perlu kita cek yaitu defrost dan juga heaternya ya teman-teman, karena dua komponen ini sering terjadi kerusakan ya. Yang paling sering terjadi kerusakan yaitu dua komponen ini, yaitu di bagian defrost dan juga heater. Dan biasanya untuk defrost sendiri ciri-cirinya itu biasanya kalau misalkan defrost ini mengalami kerusakan, ciri-ciri fisik ya, itu biasanya di dalam udah banyak airnya ya teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini untuk di bagian defrostnya juga itu terdapat banyak airnya juga. Nah, selanjutnya kita akan cek di bagian heater dan juga bagian fuse ya. Nah, untuk heater sendiri ini terhubung dengan fuse ya teman-teman. Jadi ketika heater itu saat nyala itu terlalu panas, nanti fuse-nya itu bakalan putus. Jadi tidak sampai hangus ya kulkasnya ya. Jadi sebagai pengaman. Jadi kalau teman-teman mau mengganti heater ataupun defrost, cek juga di bagian fuse-nya. Kalau fuse-nya putus, otomatis tidak bisa connect ya teman-teman ya. Oke, untuk di bagian jalur heater itu biasanya kabelnya warnanya sama. Nah, kebetulan di sini untuk warnanya itu warna biru muda ya teman-teman ya. Nah, di sini ada bunyi ya, itu pertanda fuse-nya terhubung ya teman-teman ya. Selanjutnya kita cek di bagian heater. Kalau untuk heater sendiri itu tidak bunyi, melainkan keluar nilai. Kalau teman-teman menggunakan tang ampere ya. Nah, ini keluar nilai, artinya untuk heater tidak ada masalah. Dan untuk ciri-ciri fisiknya, untuk heater sendiri itu biasanya nggak pecah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak ada alat tang ampere bisa dicek heaternya. Kalau nggak pecah berarti kemungkinan aman ya, dan nggak putus kemungkinan aman. Selanjutnya, karena di sini untuk fuse dan juga heater nggak ada masalah ya. Nah, di sini yang saya akan ganti yaitu di bagian defrostnya, karena seperti yang saya katakan tadi sudah ada ciri-ciri kerusakan pada defrost ya teman-teman ya. Selanjutnya, di sini saya akan memastikan ya teman-teman ya, memastikan apakah heaternya itu dalam kondisi nggak pecah atau masih utuh ya teman-teman ya. Nah, supaya lebih cepat di sini saya siram menggunakan air panas. Jadi untuk menyiram menggunakan air panas itu tidak ada masalah ya, tidak akan mengganggu ataupun tidak bisa bikin rusak ya, tidak bikin rusak pada kulkas kalian. Jadi saya rasa masih aman, nggak perlu takut untuk menyiram menggunakan air panas. Sekarang kita akan buka fan-nya. Di sini untuk fan-nya nggak ada masalah ya. Tadi sempat ada hembusan untuk di bagian atas. Kenapa fan yang untuk di bagian ke bawah itu nggak ada hembusan ya? Karena
air flow lubang angin yang menuju ke bawah itu tertutup bunga es ya teman-teman ya. Jadi hembusan angin itu nggak bisa ke bawah ya. Ya itu tadi ya penyebabnya. Bisa juga dari defrost, heater ataupun dan yang lain-lain. Nah ini kita akan cek satu persatu. Selanjutnya kita akan cek untuk di bagian heaternya. Kita cek fisiknya. Kalau untuk nyambung enggaknya tadi kan udah connect ya teman-teman ya. Nah ini buat yang kemarin pengen tahu caranya ngelepas evaporatornya, ini tinggal kita tarik pelan-pelan seperti ini ya teman-teman ya. Namun perlu hati-hati karena kisi-kisi pada evaporator ini agak tajam ya. Nah di sini setelah kita cek untuk di bagian pembuangan airnya, tuh di sini untuk airnya itu menggenang ya. Bisa juga penyebabnya dari pembuangan air yang tersumbat ya teman-teman ya. Tuh di sini pembuangan air tersumbat. Ini kemungkinan besar penyebabnya juga bisa dari pembuangan air. Karena di sini untuk pembuangan air di area bawah itu sangat kering sekali. Jadi airnya nggak keluar. Kita coba bersihkan juga untuk pembuangan airnya ini. Oke, di sini kita cek juga untuk di bagian heaternya. Ternyata di sini untuk di bagian heater tidak terjadi masalah ya, untuk kondisi fisiknya tidak pecah, yaitu seperti kaca. Karena untuk heater 2 pintu seperti ini itu modelnya kaca ya teman-teman ya. Dan di sini untuk pembuangannya sudah lancar ya, sudah keluar air. Jadi teman-teman bisa menggunakan kawat atau benda apapun untuk memasukkan dari belakang sini supaya airnya itu bisa keluar ya teman-teman ya. Nah di sini untuk airnya sudah keluar. Ternyata di sini juga terdapat banyak lendir ya teman-teman ya. Dan juga untuk pergantian defrostnya, pergantian defrost sendiri, ini sekalian kita ganti ya, supaya nanti kerjanya nggak sampai bolak-balik. Ini kita potong. Nah kita ganti defrostnya aja. Nah untuk model defrostnya saya menggunakan yang seperti ini ya teman-teman ya, model seperti ini. Saya rasa untuk yang seperti ini itu jarang terjadi ada masalah ya untuk model yang seperti ini. Jadi saya menggunakan yang seperti ini untuk defrostnya. Dan untuk teman-teman yang ingin pesan nanti akan saya tambahkan di keranjang ya. Kalau teman-teman pengen yang seperti yang saya gunakan ini, nanti saya tambahkan di keranjang. Silakan teman-teman kalau ingin beli. Nah, untuk pemasangan kabelnya di sini kan dari bawaannya itu kan ada warna pink dan juga biru. Nah, untuk pemasangan defrost ini bolak-balik gak ada masalah. Jadi terserah mau ditaruh yang mana, gak ada masalah. Ini kan warna biru dan warna pink, itu bolak-balik gak ada masalah. Oke, di sini untuk isolasinya di sini saya sarankan menggunakan selang bakar ya teman-teman ya. Karena di sini untuk kabel-kabelnya ini bakalan kerendam air. Jadi kalau kita menggunakan isolasi biasa, isolasi listrik, itu takutnya terkelupas nanti bisa setrumnya itu bisa ngegrounding ya teman-teman ya. Jadi ada setrum-setrumnya gitu. Jadi saran saya kalau ingin pergantian kelistrikan di area dalam, itu saran saya menggunakan selang bakar seperti ini ya, supaya air itu nggak masuk di area sambungan. Oke, dan di sini setelah kita sambung lalu kita pasang. Nah setelah terpasang untuk di bagian fan-nya semua, kali ini masih belum selesai ya. Yang perlu kita cek yaitu cek hembusan pada fan-nya. Di sini ada hembusan dan di bawah kita cek juga sekalian di area bawah. Itu harusnya ada hembusan ya teman-teman ya. Kalau sampai nggak ada hembusan berarti ada saluran yang tertutup ya. Nah ini yang paling kerasa di area sini. Jadi teman-teman langsung cek di area sini kalau habis pergantian seperti itu.
Bisa juga posisi pemasangan kipas miring atau kebalik ya. Kalau misalkan kebalik biasanya nggak ada hembusan. Jadi pastikan setelah pergantian semua, pembongkaran lah istilahnya, teman-teman bisa cek udara di bagian bawah. Nah kalau sudah udara sudah keluar, bisa dipastikan kondisi kulkasnya itu siap dipakai ya teman-teman ya. Oke, jadi sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada yang perlu ditanyakan boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya.